Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan summary sesi 1 sampai dengan 12 yang merupakan tugas dari mata kuliah pendidikan agama. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, tujuan, metode, dan ruang lingkup pendidikan agama. Bagaimana konsep ketuhanan, bagaimana konsep manusia menurut kitab suci, pengertian etika dan moral, bagaimana hukum dan dalam agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, kerukunan antar umat beragama dan solidaritas sosial, kewajiban bekerja, jual beli, dan problematika dalam agama. Sesi 1 mengenai prinsip kaidah agama. Prinsip kaidah agama, seperti yang kita ketahui, semua agama pasti memiliki prinsip kaidah agama, tetapi tidak semua agama memiliki persamaan prinsip yang sama. Ada beberapa agama yang memiliki perbedaan prinsip yang cukup mencolok. Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengenali agama dan yang diyakininya, sehingga tidak bisa mengenali prinsip agama yang diyakininya. Hal tersebut diharapkan tidak terjadi secara terus-menerus karena suatu agama itu bagaikan rumah yang dapat melindungi kita dari gangguan-gangguan yang berasal dari luar diri kita. Begitu juga dengan prinsip agama. Itulah yang dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan melindungi kita dari gangguan-gangguan yang dapat menggoyahkan keimanan atau kepercayaan kita. Prinsip agama, kaidah agama tersebut berisi tentang falsafah dan ajaran agama, dan juga fungsi serta cara menjalani hidup berdasarkan agama. Makalah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan ilmu agama bisa memperkuat keimanan terhadap agama yang diyakininya. Sesi 2 mengenai filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Prinsip agama dalam kehidupan. Prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipandang sebagai hal negatif dan positif sekaligus. Sebagai hal negatif, kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti seseorang tidak pernah boleh dipaksakan negara atau pihak manapun untuk menjalankan praktik keyakinan atau agama tertentu, bergabung dalam komunitas agama tertentu, berpindah agama, atau dipaksa tinggal dalam suatu negara dengan cara melawan kehendak bebasnya. Sumber ajaran agama tentu saja mengacu pada kaidah agama yang kita anut dan diyakini secara pribadi, yang tentunya menimbulkan makna yang berbeda, namun tetap pada prinsip demokrasi dan kebebasan beragama. Hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia pada sesi 3. Hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut para ahli agama, ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau berhubungan vertikal maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan horizontal. Martabat manusia dalam beragama mempunyai kecenderungan dekat dengan Tuhan
sadar akan kehadirannya, dikarunia pembawaan yang mulia dan bermartabat. Mempunyai kesadaran moral dapat membedakan antara baik dan jahat. Jiwanya tidak akan damai kecuali dengan mengingat Tuhan yang Maha Esa. Sesi 4, konsep kemanusiaan dalam agama. Insan yang disebut dalam Al-Quran adalah manusia dilihat dari sisi bagaimana manusia melakukan kegiatan yang disadari oleh akalnya serta aktualisasi dalam kehidupan secara nyata, yaitu perencanaan, tindakan, dan akibat-akibat yang ditimbulkan manusia dalam konteks al-insan selalu berkaitan dengan unsur rohani. Berdasarkan fitrahnya, manusia memang makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Tentunya, sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisasian bermasyarakat. Manusia harus hidup sosial, artinya tidak boleh sendiri-sendiri karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa 4 ayat 1, Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sesi 5, tentang kerukunan antar umat beragama. Rukun. Orang Islam, khususnya orang Jawa, selalu mengedepankan kerukunan dalam kehidupannya. Harmoni. Orang Indonesia, khususnya orang Jawa, selalu mengedepankan keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Selamat. Orang Indonesia, khususnya orang Jawa, sangat menjaga keselamatan baik dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Konsepsi alam syah prawira negara, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan inten umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Konsep dasar sumber-sumber hukum agama, yaitu sesi 6. Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan, baik perintah atau larangan, dan memiliki kekuatan sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata. Begitu juga dalam kehidupan sebagai manusia, hukum tidak pernah luput dari kita. Selain itu, hukum sangat erat kaitannya dengan sumber hukum. Sumber hukum adalah suatu acuan untuk kita mentaati hukum itu sendiri. Contohnya, sebagai manusia yang beragama, untuk mentaati hukum itu sendiri, kita perlu mengacu kepada sumber-sumber hukum suatu agama tersebut. Di dalam sebuah agama, sumber hukum adalah suatu hal yang sangat penting. Setiap agama pasti memiliki sumber hukum. Sumber hukum agama itu sendiri tujuannya untuk membimbing atau menjadi acuan setiap manusia dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui agama yang dianut oleh setiap masing-masing umat manusia. Untuk itu, berikut adalah penjelasan tentang sumber-sumber hukum setiap agama.
Sesi 7. Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat diketahui dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam atau alat tulis. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata Iqra menurut Quraisy Shihab diambil dari akar kata yang berarti menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri suatu dan membaca baik yang tertulis maupun tidak. Sedangkan dari segi objeknya, perintah Iqra itu mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh manusia. Sesi 9. Kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural. Multikultural adalah keberagamaan budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilanjutkan, karena dengan demikian akan tercipta kerukunan antar umat beragama atau keyakinannya. Sesi 10. Memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesolehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesolehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif. Pakaian merupakan ekspresi dari identitas seseorang dalam bergaul. Arti penting pakaian dalam konteks sosial menjadi jelas dan menjadi kulit sosial dalam kebudayaan kita. Pakaian dapat dilihat sebagai perpanjangan tubuh, namun bukan benar-benar bagian dari tubuh yang tidak saja menghubungkan tubuh dengan dunia sosial, tetapi juga memisahkan keduanya. Sesi ke-11. Konsep kewajiban dan hikmat bekerja dalam diri dan masyarakat. Kewajiban dan hikmat bekerja. Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah di Taman Eden. Menurut pemahaman bagi kaum Nasrani, perintah ini tetap berlaku sampai sekarang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang. Berikut ini akan dinuklirkan beberapa dalil dari kitab suci dan dalam Al-Quran. QS-Araf 10. Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi ini sebagai lapangan muhasabah, mengusahakan kehidupan bekerja, tapi sedikit sekali di antaramu yang bersyukur. Di dalam kitab bagi umat Kristen PL Kejadian 2
Tuhan adalah Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di dalam kutipan di atas mengandung sinonim atau pengertian yang sama, di mana Tuhan memberi perintah untuk menjadi kewajiban bagi ciptaannya untuk bekerja, mengusahakan, memanage suatu usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Hikmat bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku terpuji. Dengan bekerja keras, seseorang tidak hanya mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah, melainkan juga menjauhkan diri dari kehinaan akibat meminta-minta saat berutang. Dengan bekerja keras, seseorang tentu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tidak harus meminta belas kasihan orang lain. Selain itu, dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya di mata manusia lainnya, sehingga ia mendapatkan penghormatan dan kemuliaan tersendiri di mata manusia. Sesi terakhir, kemandirian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Orang tersebut akan bertanggung jawab pada keputusan yang akan diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari dirinya sendiri. Arti kemandirian dengan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Tanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan perasaan sendiri, baik yang berhubungan dengan tindakan secara fisik ataupun perasaan secara psikis. Selain itu juga mampu membuang perilaku yang menghindari kenyataan sehingga seseorang bertatih untuk berdiri sendiri, dapat mengatasi masalahnya sendiri. Kemandirian tersebut sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri masa depannya. Artinya, orang tersebut membuat rencana dan kehidupan berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Terima kasih. Demikian paparan summary sesi 1 sampai dengan 12. Nama saya Emiral Triputri Marliana dari MJ 303 untuk mata kuliah agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.